Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafid Arsa Maulana pada materi AIK 3, yaitu materi yang kelima, yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, apa sih kepribadian Muhammadiyah itu? Nah, jadi yang dimaksud kepribadian Muhammadiyah itu ialah identitas dan jati diri dari Muhammadiyah. Identitas dan jati diri dari Muhammadiyah itu sebenarnya kepribadian. Kepribadian itu dimaksud adalah diri sendiri atau diri. Apa-apa yang melekat dan menjadi ciri-ciri apa sebenarnya dan siapa Muhammadiyah itu. Dan sudah dijelaskan kemarin di materi MKCH. Sebenarnya jati diri seperti apa Muhammadiyah itu. Nah, dan selanjutnya itu bagaimana munculnya kepribadian Muhammadiyah. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu kalau dilihat dari sisi tahun, ia muncul pada tahun 1962 ya. Di tahun 1962 itu di era Indonesia. 1962 itu perpolitikan bangsa kita pada era transisi atau Orde Lama menuju ke Orde Baru. Orde Lama presidennya itu Soekarno, Orde Baru presidennya Soeharto. Itu pada tahun 1962 PKI melakukan pemberontakan. Pemberontak berarti kuat. Jadi pada tahun 1962 PKI itu kuat. Jadi apa itu kaitannya dengan kepribadian Muhammadiyah? Nah, begini, dulu tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia itu multipartai, dan partai terbesar Partai PNI, Masyumi, dan Partai PNO dan PKI. Semua masyarakat Muslim masuk ke dalam Masyumi. Jadi Masyumi itu pilihan yang menjadi pilihan dari umat Muslim, atau pilihan yang banyak lah. Masyumi itu menjadi kesepakatan umat Islam di Indonesia, sebelum kemudian NU Nahdlatul Ulama tahun 1953 keluar dari Masyumi. Jadi lihat pemilu 1955, tadinya NU di barisan Masyumi, Muhammadiyah juga di barisan Masyumi. Ada 4 partai besar, PNI, Masyumi, PNO, dan PKI, yang mewakili agama. Dari 4 partai ini adalah Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang mewakili kubu nasionalis PNI dan komunis PKI. Yang menjadi musuh besar komunis yaitu umat Muslim, karena itu komunis menghembuskan isu-isu atau fitnah-fitnah sampai dengan presiden membubarkan Masyumi. Kapan Masyumi dibubarkan? Nah, Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Nah, Soekarno waktu itu ingin melanggengkan kekuasaan, karena itu Soekarno mau merangkul partai besar, padahal ideologinya berbeda. Nah, yang satu nasionalis, yang satu komunis, dan yang satu lagi agamis. Nah, rangkulannya itu kemudian disebut, dia menggambarkan Nasakom atau Nasional Agama Komunis. Artinya Indonesia kuat, tegak, kekuasaannya ditopang dengan 3 kaki atau 3 pilar tersebut. Masyumi tidak bisa karena dia lebih baik PKI yang harus keluar, karena benar-benar bertolak belakang. Waktu itu PKI bermusuhan dengan Masyumi.
Masyumi dianggap kepala batu. Nah, Nahdlatul Ulama masih bisa karena Nahdlatul Ulama itu gerakannya akomodatif atau bisa menerima keadaan apapun. Nah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.